Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sama saya Dias Kamalia. Hari ini akan membahas tugas magang di luar kelas, tugas hari pertama mengenai kurikulum dasar 1. Nah, dari sini kita akan bahas tentang fun learning dan small step system. Ada banyak pertanyaannya. Kita mulai satu-satu dari fun learning ya. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari fun learning? Fun learning di sini adalah proses belajar yang 100% menyenangkan bagi anak. Jadi sepenuhnya harus menyenangkan bagi anak. Mengapa proses belajar harus fun learning? Nah, di sini tujuannya adalah karena kita menggunakan paradigma Bimba, maka di sini seluruh kegiatan yang kita lakukan itu harus sepenuhnya menyenangkan, karena di sini kita pakai konsep bermain sambil belajar. Jadi di sini kegiatan bermain sambil belajarnya harus sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Jadi kalau tidak menyenangkan namanya bukan fun learning, seperti itu. Pertanyaan ketiga, tujuan fun learning itu apa? Nah, tujuan fun learning di sini adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik, tanpa ada paksaan ya dari mereka kecil. Jadi mereka sejak usia dini seperti ini, usia 3 tahun ke sampai 5, golden age. Jadi di sini kita berusaha untuk menumbuhkan minat belajar anak, seperti itu. Jadi kegiatan belajar ini kita harapkan tidak ada paksaan. Jadi anak merasa senang belajar, kemudian antusias belajar, dan nanti akan menikmati proses belajarnya, sehingga lama-lama akan tumbuh minat belajar yang menggelora, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum fun learning di Bimba? Kita coba hukumnya ya. Sini hukum fun learning itu wajib, jadi harus. Jadi di Bimba itu harus fun learning, tidak boleh kalau nggak fun learning, seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus merasakan fun learning? Ya, di sini anak didik. Jadi anak-anak ini yang harus merasakan fun learning, seperti itu. Mengapa? Karena di sini dalam kegiatan membimbakan, di sini anak adalah subjek belajar. Jadi sumber informasi kita sebagai motivator ya dari anak itu sendiri. Jadi di sini yang harus merasa senang, kemudian merasa wah ternyata menyenangkan ya bermain di Bimba, seperti itu harus anak, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menciptakan fun learning? Nah, agar anak bisa merasakan fun learning ini, tentunya kita sebagai motivator harus mampu untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, seperti itu. Mengapa kok kenapa yang harus menciptakan motivator? Nah, karena di sini kegiatan membimbakan ini ada kegiatan membimbakan ini kan antara anak dengan motivator. Jadi di sini yang bersentuhan langsung dengan anak adalah motivator. Jadi memang tugasnya motivator untuk menciptakan fun learning, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menciptakan fun learning? Nah, untuk menciptakan fun learning kita harus small step system dan individual system. Ini mutlak syaratnya, harus itu. Kalau untuk menciptakan fun learning kita harus melakukan small step system dan individual system, seperti itu. Nanti kita akan bahas ke depannya small step system itu seperti apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi anak, apakah yang proses belajar yang kita lakukan sudah fun apa belum nih, seperti itu. Jadi di sini ada indikator-indikatornya. Kita bisa lihat apakah proses membimbakan yang sudah kita lakukan ini sudah menyenangkan atau belum. Evaluasinya seperti apa? Jadi di sini ada 3 indikator. Secara garis besar kita bisa melihat sikap dan ekspresi anak. Jadi ketika kita dalam ajak bermain, kita bisa lihat bagaimana sih ekspresi anak, sikapnya seperti apa. Sikapnya apakah dia antusias ketika kita ajak bermain, dan kemudian semangat nggak, seperti itu. Indikator yang kedua adalah anak merasa semangat, kemudian merasa itu tadi udah kita bahas ya. Jadi anak merasa senang, kemudian semangat, kemudian dia merasa antusias setiap kita mengajak untuk bermain, seperti itu. Indikator yang selanjutnya,
ketika anak sudah dilihat dari ekspresinya senang, kemudian selalu semangat, antusias. Jadi di sini indikator yang ketiga adalah motivator juga harus menikmati proses membimbangkan yang udah mereka jalani, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang terjadi apabila proses belajar menyenangkan? Nah, apabila kita sudah berhasil untuk menciptakan fun learning dalam kelas, dalam pada saat kegiatan bermain sambil belajar, tentu saja di sini anak senang. Ketika anak senang, ekspresinya bahagia, happy, kemudian dia semangat diajak bermain sambil belajar, itu semangat sekali. Kemudian antusias untuk ketika kita kasih permainan yang baru, seperti itu. Ketika anak-anak senang, semangat dan antusias, maka dia akan merasakan, oh ternyata belajar itu menyenangkan. Jadi tidak ada beban ketika mereka suruh belajar, seperti itu. Jadi lama kelamaan akan muncul minat belajar anak secara intrinsik, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir nih, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Tentu saja kebalikannya. Jadi anak pasti nggak akan senang, kemudian merasa belajar itu sebagai beban, jadi nggak semangat, nggak antusias, jadi merasa belajar ini bukan hal yang mereka sukai, dan akhirnya ketika mereka sudah merasa seperti itu, akan sulit untuk menumbuhkan minat belajar. Sulit sekali, seperti itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan tentang small step system. Pertanyaannya ada 6. Pertanyaan yang pertama, pengertiannya apa? Small step system di sini adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Small step system, jadi sistemnya menggunakan langkah-langkah kecil. Jadi di sini ada tahap-tahapannya secara bertahap, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, mengapa harus small step system? Kenapa? Karena tidak mungkin kita mau menciptakan fun learning kalau kita tidak melakukan small step system. Jadi ketika kita mau melakukan metode bimbingan pertama tadi yang kita bahas sebelumnya, fun learning, syaratnya adalah harus small step system. Jadi harus bertahap. Kalau tidak mungkin menyenangkan kalau kita tidak melakukannya secara bertahap. Misalnya kita langsung memberikan, ajak, ini modulnya ada banyak nih, langsung kerjakan ya hari ini, kan tidak seperti itu. Jadi ada tahap-tahapannya, dimulai dari tahap dasarnya dulu. Nanti kalau udah ada dasarnya udah mantap, kita naik ke level selanjutnya, modul selanjutnya, seperti itu. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar menyenangkan. Kalau kegiatan proses ini masuk pertanyaan ketiga, tujuan dari small step system agar proses belajar itu menyenangkan. Jadi anak tidak merasa terbebani ketika belajar itu bukan sebagai beban. Jadi tidak ada mindset seperti itu. Jadi benar-benar mereka secara intrinsik tadi itu ya, secara tidak ada paksaan, mereka suka belajar. Ternyata belajar itu asik, belajar itu menyenangkan, dan mereka menikmatinya, seperti itu. Tujuannya adalah itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan small step system? Caranya adalah dengan harus menerapkan individual system. Nah, nanti kita akan bahas di tugas selanjutnya ya, untuk individual system. Jadi di sini untuk mewujudkan small step system atau sistem yang bertahap itu tadi, kita bisa melakukan cara yang pertama, kita evaluasi afeksi anak. Jadi setiap membimbangkan, kita melihat afeksi anak itu seperti apa. Kemudian kita harus mengenali kemauan atau kesukaan anak itu. Kan di bimbang ini kita biasa dimulai dengan berdialog. Jadi sering kita berdialog dengan anak. Jadi kita harus tahu kesukaannya itu apa, anaknya itu maunya apa. Kemudian kalau bisa kita bisa masuk ke dunia mereka, karena di sini partner kita membimbangkan ini kan anak-anak, jadi kita harus mau untuk masuk ke dunia anak-anak, jadi melalui hal-hal yang disukainya. Jadi anaknya suka kartun, jadi kita mau nggak mau memang harus cari tahu tentang kartun yang disukai anak-anak didik kita, seperti itu. Selain harus mengetahui tentang kesukaan, hobi atau kegemarannya, kita juga harus mengenali kemampuan masing-masing anak. Jadi misalnya di sini kita ada mempunyai 2 anak didik, nah kita tidak boleh menyamakan. Jadi tiap anak itu
kakak misalnya kakak A dan kakak B ini mempunyai kelebihan dan kemampuan yang masing-masing, karena mereka unik, mereka istimewa semua. Jadi kita tidak bisa menyamaratakannya. Jadi memang setiap anak ini memiliki kelebihan masing-masing, kemampuannya masing-masing, kita tidak bisa disamain ya. Jadi kita harus mempelajari ya, harus tahu dulu kemampuan masing-masing anak seperti itu. Tujuannya apa? Agar apa yang kita siapkan di kelas, modul apa, ini dia lagi tahapan apa, jadi bisa sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian bisa juga dengan cara memberikan motivasi atau apresiasi kepada anak. Setiap anak misalnya menyelesaikan modul, kita wah hebat selesai itu, atau bukan, kalau di Bimba kita pakai anak rajin, anak baik ya, wah kasih jempol seperti itu. Itu adalah cara untuk mewujudkan small step system, cara bertahap-bertahap itu tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa dampak jika kita menerapkan proses belajar yang small step system tadi, yang bertahap tadi? Tentu saja ketika kita sudah melakukan small step system, pasti akan lebih mudah untuk menciptakan fun learning. Nah ini tujuannya. Ketika kita sudah berhasil menciptakan fun learning, tentunya anak akan senang, kemudian anak antusias, kemudian semangat. Setiap kita memulai, kita ajak bermain tuh selalu semangat, antusias. Nah jadi lama-lama anak-anak tersebut akan muncul minat belajarnya secara intrinsik tanpa mereka sadari, kita itu udah suka seperti itu. Pertanyaan terakhir, dampak jika tidak small step system. Tentu aja kebalikannya ya, berarti di sini susah untuk menciptakan fun learning, atau mungkin mustahil untuk menciptakan fun learning kalau kita tidak melakukan small step system. Akhirnya dampaknya adalah anak jadi tidak senang, tidak semangat, tidak antusias mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Jadi lama-lama menjadi belajar itu seram, atau belajar itu nggak seru misalnya seperti itu. Jadi mereka jadi benci belajar. Nah seperti itu teman-teman. Untuk tugas hari ini kita akan bahas sampai small step system. Nantikan ke video selanjutnya ya. Terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum.